Suara buntu asli. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang hormati seluruh jamaah salat Isya Tarawih Witir yang hadir lebih kurang 1.500. Alhamdulillah 1.000-nya hilang, 1.500-nya keliling. Alhamdulillah tinggal besok 300 lagi. Kurang lagi nolnya nyelidik lagi. Jadi sisa tinggal 6 ekor jamaah. Dari 1.500 tinggal 6 ekor. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Yang penting kita semua dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah yang kami hormati, saudara-saudaraku yang seiman, sepenanggungan, senasib, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam ke puasa ke 20. Oh, artinya tinggal 10 hari lagi kita nak lebaran. udah dapat THR. Alhamdulillah. THR. Para lagi nak lebaran, nak beli baju lebaran. Walaupun sertifikat cair. Tapi insyaallah itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada saat ini semoga imannya selalu dikuatkan oleh Allah. Yang belum hadir semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang jelas selalu mendapat ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah artinya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu keberkahan itu adalah suatu utamaan dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-20 ini artinya di hari ke-10 yang kedua. Kalau di hari ke-10 yang pertama artinya dari mulai masuk 1 Ramadan sampai 10 Ramadan itu adalah 10 malam yang pertama. Artinya kalau sudah masuk dari 11 itu sampai 20 itu adalah 10 malam kedua. Artinya kalau sudah masuk malam ke-10 yang kedua, hari ke-10 yang kedua, itu makna Allah, maghfirah Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kita semua. Amin. Untuk yang meyakininya. Kalau belum meyakininya, artinya mereka belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan itu kadang-kadang, keimanan itu kadang-kadang pasang surut, kadang naik, kadang turun. Lihat payah kita tidak naik, turun terus.
Karena apa? Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ali ibnu Abi Thalib, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar yakni menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mendapat ujian itu pahalanya 300. Sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya 400. Sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala besarnya luar biasa, itu 600 derajat. Diceritakan dalam hadis itu bahwasanya 2 derajat jarak antara itu pahalanya itu seperti langit dan bumi. Untuk sabar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita dapat musibah, mendapat ujian dari Allah, itu harus kita menerima lapang dada. Harus berbesar hati bahwasanya itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan wa basyirish sabirin. Bahwasanya itu diberikan kabar berita untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan di situ juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu pahala yang kedua yang diberikan untuk orang-orang yang sabar itu yakni dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa melunturkan ketakwaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu 400 derajat itu pahala. Yang mana 2 derajatnya itu jarak seperti dari bumi itu ke Sidratul Muntaha, artinya ke langit yang paling jauh. Bayangkanlah kira-kira kalau kita nak menuju ke Sidratul Muntaha itu berapa hari, berapa malam, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun. Uang pergi ke bulan baik itu sampai berbulan-bulan, sampai bulan sampai berbulan-bulan, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu sakit gitu. Sabar ya. Sabar. Bayangkan kalau kita perjalanan dari bumi ini ke Sidratul Muntaha. Nah, itu pahala untuk uang yang menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahala yang ketiga itu diberikan untuk orang yang sabar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang kami hormati, memang berat kalau kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Banyak sesuatu yang mahal, tetapi kita masih galak melakukannya. Banyak yang murah, bahkan gratis, tapi kita berat untuk melakukannya. Seperti sholat. Sholat itu gratis, lemah, tidak bayar, tapi sedikit uang bukan banyak, sedikit uang melaksanakan. Bayar zakat, bersedekah, berinfak,
membaca Al-Quran gratis dekat yang bayar. Maka kata Rama-Rama, kalau yang mahal itu berbondong-bondong uang untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya, tapi yang gratis itu tidak galak. Tapi anehnya kata Rama-Rama itu walaupun mahal, tapi banyak yang suka. Yang murah banyak yang mogah. Kalau kita berjudi, mahal harganya, mabuk-mabukan, juga mahal harganya. Mahal harganya. Menunaikan sembahyang tidak perlu membayar. Kalau baca Al-Quran juga tidak membayar. Tidak bayar. Itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya Allah ya Rabbi. Susahnya Allah ya Rabbi. Kita baca merasa kenyadaan ketika kita bangun subuh beratnya. Kita melaksanakan sholat tarawih beratnya. Padahal imamnya sudah imam supersonik. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang senang pula. Jam malam bertamu. Jangan kalau imam lambat. Tetapi memang itu proses untuk mendapat hidayah, taufik, inayah dari Allah itu memang luar biasa. Tidak semudah yang kita bayangkan. Cuma kadang-kadang yang sudah dapat hidayah, kadang-kadang tak sadar diri juga, tidak tahu diri juga. Lah punya anak, lah punya cucu, masih tak sadar-sadar. Kalau pas dinasihati kakek Ustaz, nunggu panggilan, nyawamu panggilan. Lah mati kakek pada panggil cak mau nunggu panggilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama putra saya, bukan putra di sini, bukan putra musola, putra yang di luar maksudnya, putra yang di yang di mana situ jauh pokoknya. Susah gitu, baca Quran juga susah. Padahal pahalanya teman-temanku sekalian senasib sebelanggungan, pahalanya itu 600 derajat, paling tinggi sekali pahalanya. Derajat kita itu dinaikkan Allah Subhanahu wa taala paling tinggi sekali, paling besar sekali pahalanya. Ngapa Allah ini paling besar sekali pahalanya ketimbang pahala untuk menjauhi maksiat Allah? Orang yang punya hawa nafsu, apalagi di bulan Ramadan ini, ketimbang orang yang taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, orang lebih cenderung itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu harganya itu mahal, walaupun itu sesuatu yang dibayar dengan mahal, orang lebih cenderung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena itu sudah bisa dirasakan kenikmatan di dunia. Orang belum merasakan kenikmatan akhirat. Kalau nak merasakannya, mati dulu gitu. Apalagi di Mesir Al-Asad punya program satuan kematian 3 juta. Mati dulu gitu. Kalau nak nengok gepukan bukan akhir, nak nengok amal pahala kita tuh ada kuda, nak nengok amalan buruk kita tuh apa ada kuda, nak nengok amalan baik kita tuh ada kuda, mati dulu. Makanya orang yang sudah biasanya mati suri,
Sedangkan kalau dia bajingan-bajingan dia sebejat-bejat di lepas tobat. Kalau dia sudah merasakan apa siksaan kubur, melihat siksaan kubur itu seperti apa. Orang yang siksa oleh malaikat penggebek itu seperti apa? Kita baca, bayangkan teman-teman sekalian, ketika malaikat Munkar Nakir menanyai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terbenamnya sampai ke dasar bumi. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika malaikat Munkar Nakir itu menyiksa hamba Allah yang tidak taat, selalu bermaksiat kepada Allah, ketika menyiksa di gebuk itu sampai terbenamnya ke dasar bumi. Tidak percaya, mati dulu. Baik lagi itu mati dulu. Apa saja pernah merasakan itu? Baca hadisnya. Hadisnya ngomong kayak itu. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu musafir melewati sebuah kuburan, kuburan itu menangis berseduh-seduh. Kalau kita lewat kuburan, ada yang nangis itu kabur. Nabi berhenti ngajak Abu Bakar, berhenti dulu, ngambil pelepah kurma, kemudian dibacakan oleh Nabi Muhammad, didoakan pelepah kurma itu, kemudian pelepah kurma itu ditaruh di pucuk kuburan. Maka dikiaskan dari hadis itu, ziarah ke kuburan itu dibolehkan. Dikiaskan dalam hadis itu bahwasanya berdoa, baca Yasin, ngirim doa untuk orang yang sudah meninggal itu dibolehkan. Maka kita berdebat sekarang ini banyak yang masalah khilafiyah, berdoa untuk mayit, baca Yasin untuk mayit tak boleh, haram, bid'ah segala macam. Mendak percaya kakek suruh dia mati dulu lah. Kita doa tu rame-rame, kita Yasin rame-rame. Nah kakek misalnya sudah Yasin, kita belok pula, kira nyampe dah. Nah itu kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala memang berat. Maka di dalam surah Al-Imran ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalau itu. Kalian itu sabarlah walabitu, dan teguhkan kesabaran kalian itu, teguhkan. Jadi kita disuruh sabar, sudah bersabar kita menguatkan kesabaran kita itu. Disuruh menguatkan kesabaran kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita bersabar, beriman kepada Allah? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian, takut, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuflihun. Kakek itu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang. Di mana kakek kita menangnya? Di yaumil hisab, di yaumil mizan, di yaumil qiyamah. Kakek hari pembalasan, di hari timbangan amalan kita, kakek ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah kakek itu tidak tahu siapa-siapa, kita tidak tahu dengan anak bini kita, tidak tahu dengan kerabat kita, tidak tahu dengan duit kita banyak, tidak tahu dengan jabatan kita tinggi seperti apa. Yang tahu seberat apa timbangan amal kebaikan kita. Wa amila salihah, maka di situ kita beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mari di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang teguh dalam pendirian kita, menjadi orang yang istiqomah. Kata pepatah orang Arab, ini ada dua versi sebenarnya. Al-istiqomah khair min alfi karamah. Jadi istiqomah itu adalah lebih baik daripada
mempunyai 1000 karomah. Kalau orang mempunyai karomah tapi tidak istiqomah, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tetapi kalau orang istiqomah, dia adalah orang yang paling baik dibanding orang yang punya karomah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita istiqomah, konsisten dalam kita mencapai ridha Allah, dalam kita merebut pahala Allah yang dilipat gandakannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita diganjar, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita sebanyak 600 derajat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab kuncinya, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.